aku Levis Kalisari Putri. NIM aku 2504020113. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Juliari. NIM aku 2504020104. Halo semuanya, nama aku Wika Afriana Pratiwi. NIM aku 2504020105. Halo semua, perkenalkan nama saya Ananda Putri Karya. NIM saya 2504020100. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syawya Fadila. NIM saya 2504020119. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang supply and demand analysis Atau disebut dengan analisis permintaan dan penawaran. See you. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis supply dan demand. Supply atau penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang sanggup dan mau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demand atau permintaan. Demand atau permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang sanggup dan mau dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utama. Nah, tujuan utamanya yaitu memahami bagaimana harga dan kuantitas barang atau jasa ditentukan di pasar, menganalisis dampak perubahan kondisi ekonomi terhadap harga dan kuantitas, memprediksi tren pasar. Mengapa sih ini penting? Nah, bagi bisnis, membantu dalam mengembalikan keputusan terkait produksi, penetapan harga, dan strategi pemasaran. Nah, bagi pemerintah, yaitu membantu dalam merumuskan kebijakan ekonomi seperti pajak, subsidi, dan regulasi. Kalau bagi individu sendiri, yaitu membantu dalam membuat keputusan pembelian yang lebih cerdas. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hubungan harga. Hubungan harga itu terbagi menjadi dua, yaitu supply dan demand. Hukum demand yaitu ketika barang naik, jumlah permintaan biasanya turun. Sebaliknya ketika harga turun, permintaan naik. Nah, ini disebabkan karena konsumen cenderung membeli lebih sedikit barang dan harganya tinggi dan lebih banyak kalau harga rendah. Yang kedua yaitu hukum supply. Nah, hukum supply yaitu ketika harga barang naik, jumlah yang diproduksi dan ditawarkan oleh produsen juga meningkat. Sebaliknya jika harga itu turun, jumlah yang ditawarkan perusahaan karena kurang meningkat. Oke, saya akan jelaskan kurva supply dan demand yang biasa disebut dalam bahasa Indonesianya kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama saya akan jelaskan kurva permintaan, yaitu representasi grafis dari hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta. Biasanya digambarkan sebagai garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti inilah contoh gambarnya. Yang kedua, kurva penawaran. Representasi grafis dari hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan biasanya digambarkan sebagai garis yang meningkat dari kiri ke bawah ke kanan atas. Seperti ini contoh gambarnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan rumus fungsi dari supply dan demand. Yang pertama saya akan menjelaskan supply. Jadi, rumus fungsi supply itu QS sama dengan C tambah DP. QS itu artinya jumlah barang yang ditawarkan. C itu konstanta atau jumlah penawaran saat harga sama dengan 0, bisa 0 atau negatif. Terus D itu koefisien atau tingkat perubahan penawaran akibat perubahan harga. Dan yang terakhir ini P itu harga barang. Rumus fungsi demand. Jadi rumus fungsi demand itu QD sama dengan A kurang BP. QD itu artinya jumlah barang yang diminta. A itu konstanta atau jumlah permintaan maksimum saat harga 0. Kalau B itu koefisien tingkat perubahan permintaan akibat perubahan harga. Dan terakhir itu P itu harga barang. Titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangan itu terjadi ketika QD sama dengan QS, sehingga didapatkan dua. Yang pertama itu harga keseimbangan disebut P dan jumlah keseimbangan disebut QE. Yang pertama kita bahas itu harga keseimbangan atau PE. Rumusnya PE sama dengan A kurang C per B tambah D. Dan yang kedua jumlah keseimbangan atau disebut QE. Rumusnya QE sama dengan A kurang B PE atau Q
QE sama dengan C tambah D PE. Saya akan menjelaskan rumus kondisi pasar. Jadi rumus kondisi pasar ini terbagi dua. Yang pertama, jika P lebih besar dari PE, maka QS lebih besar dari QD, disebut surplus. Dan yang kedua, jika P lebih kecil dari PE, maka QD lebih besar dari QS, disebut shortage atau kekurangan. Lanjut soalnya guys. Akan jelaskan contoh soal gimana sih cara mencari dalam materi supply dan demand. Yang saya ketahui itu yaitu fungsi permintaannya QD sama dengan 500 kurang 5P, dan fungsi penawarannya QS sama dengan 50 tambah 3P. Tentukan harga keseimbangan yaitu PE. Yang kedua, jumlah keseimbangan disebut QE. Dan ketiga, kondisi pasar jika harganya FP40. Oke, yang pertama itu penjelasannya cari harga keseimbangan disebut PE. Dalam rumus yang sudah jelaskan sebelumnya, PE sama dengan A kurang C per B tambah D, dengan A misalnya A itu 500 dan B itu 5 dan C itu 50 dan D itu 3. Maka dimasukkanlah, sudah dapat rumus yang sebelumnya A kurang C per B tambah D. Masukkanlah angkanya. PE sama dengan 500 kurang 50 per 5 ditambah 3 sama dengan 500 kurang 50 hasilnya 450. 5 tambah 3 hasilnya 8. Jadi 450 per 8 hasilnya 56,25. Jadi hasil keseimbangan tersebut adalah 56,25. Oke, selanjutnya yang kedua, suruh cari jumlah keseimbangan atau disebut QE. Dalam rumus QE sama dengan itu A kurang B PE. Itulah kita masukkan rumusnya tuh dalam angka. A itu kan 500, B itu 5, PE nya kan sudah didapat nih dari A sebelumnya yaitu 56,25. Ya udah kita gabungkan, jadi QE sama dengan 500 kurang 5 kali 56,25 hasilnya 500. Kita kalikan dulu 5 kali 56,25 dapat hasilnya 281,25. Yaitu kita kurangkan sama dengan 500 kurang 281,25 hasilnya 218,75 dapat dibulatkan 290 unit jumlah keseimbangan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, disuruh cari kondisi pasar jika harga FP40. Saya akan jelaskan nih gimana sih caranya. Kan di awal tadi ada jumlah keseimbangan tuh, kan ada rumusnya itu rumus soalnya maksudnya itu QD sama dengan 500 kurang 5P dan QS sama dengan 50 tambah 3P. P itu kan angkanya pasar. Ya udah kita masuk harga pasarnya tuh 40. Ya udah yang pertama tuh kita mencari QD-nya. QD-nya 500 kurang 5, P-nya tuh diganti jadi 40. Jadi 40. Dapat dari hasil tersebut, maka dikalikan 5 kali 40 itu berapa? 200 kan? Jadi ya udah kita kurangkan 500 kurang 200 sama dengan 300. Yaitu kita kedua tuh cari QS-nya. Kan QS sama dengan 50 tambah 3P. Ya udah P-nya kita ganti menjadi 40 karena kan harga pasarnya 40. Jadi QS sama dengan 50 ditambah 3 kali 40. Hasilnya dari hasil 3 kali 40 itu hasilnya 120. Ya udah kita tambahkan, yaitu 50 ditambah 120 sama dengan hasilnya 170. Pada harga FP40 permintaannya tuh 300, maka besar dari penawarannya 170, maka disebutnya shortage atau disebut kekurangan. Jadi di situ kita kurangkanlah hasil dari hasil kedua tersebut. 300 kurang 170 sama dengan 130 unit. Oke, segitu aja yang dapat saya jelaskan contoh soal dari materi supply and demand. Saya
akan menjelaskan secara contoh kasus nyatanya. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat harga cabai di pasar. Kalau harga cabai naik tinggi, misalnya nih 60.000 per kilo, banyak konsumen yang mengurangi pembelian, tapi di petani justru ingin menjual lebih banyak. Sebaliknya, kalau harga turun menjadi 20.000 per kilo, konsumen akan membeli lebih banyak, sementara petani enggan menjual banyak. Inilah yang disebut dengan hukum permintaan dan hukum penawaran. Baiklah, kesimpulan yang bisa saya jelaskan yaitu analisis supply dan demand membantu kita memahami bagaimana harga dan jumlah barang di pasar ditentukan. Titik keseimbangan sangat penting agar pasar tetap stabil sehingga konsumen bisa membeli dengan wajar dan produsen tetap untung. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalam.